الثاني شيخ عبد محمد بن عزيز شيخ محمد نبي بن عمر الجاوي شيخنا جبن صدنا علي بن شيخنا شيخ بن زبير وجمع صارم صلفنا الصالح على حضرتنا محمد. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun hadza faslun. Bimujibil ghusli itu di dalam menerangkan beberapa perkara yang mewajibkan mandi. Beberapa perkara yang mewajibkan mandi. Al-ghuslu utawi mandi, lugatan dari sisi bahasa itu sayalanul ma'i, itu adalah mengalirkan air ala syai'in atas sesuatu, mutlakan hal mutlak. Jadi namakan mandi itu adalah mengalirkan air pada sesuatu secara mutlak, itu namanya ghusl dari sisi bahasa. Wasyar'an, dan menurut syariat yang dinamakan mandi itu sayalanhu, mengalirkannya orang ala jamil badannya, atas semuanya badan, biniatin, dengan niat maksusatin yang tertentu. Secara syariat yang dinamakan mandi itu adalah mengalirkan air pada semua badan dengan niat yang tertentu. Misalnya niat mandi wajib atau mandi sunnah. Waladhi utawi perkara yujibu, yang menyebabkan apalagi al-ghusla pada mandi itu sittatu asya'a, itu 6 beberapa macam. Sittatu asya'a itu 6 beberapa macam. Salah satu tahu yang 3 minha, daripada sitah. Sitah itu yang 6 itu. Tastariku itu bersekutu fiha, di dalam sitah, siapa ar-rijalu, laki-laki, wan nisa'u, dan perempuan. Wajibnya mandi itu ada 6, yang 3 itu adalah bersekutu. Laki-laki dan perempuan itu sama, terkena hukum yang sama, gitu loh maksudnya. Yang pertama, waya utawi salasah, pertama iltiqaul khitanain, itu bertemunya kedua perkara yang dihitan. Kedua perkara yang dihitan. Kedua perkara ini maksudnya adalah kemaluan laki-laki dan perempuan yang sama-sama dihitan. Karena laki-laki itu juga dihitan, perempuan itu disunahkan untuk juga dihitan. Makanya bertemunya kedua perkara yang dihitan. Wa yu'abbaru, dan diungkapkan an hadzal iltiqa, daripada ini pertemuan, bilajin, dengan memasukkan, bilajihai, dengan memasukkannya orang hidup, wadihin, yang jelas, ghayyaba, memasukkan siapa orang, hasafatahu ya, hasafatahu atau hasabatas zakari, pada kemaluannya laki-laki, minhu, daripada hayyin, daripada yang hidup tadi. Minhu, daripada yang hayyin, daripada yang hidup tadi ya. Al-qadroha, atau kira-kiranya hasafah, artinya tidak semuanya. Min maktu'iha, daripada terputusnya hasafah.
Bifarjin di dalam kemaluan. Wa yasiru dan jadi siapa adamiyu, siapa keturunan anak Adam al-muliju yang memasukkan alai atas farj, junuban itu junub, biilajima sebab memasukkannya perkara zukiro yang tersebut apa mah. Amal mayit itu ada pun mayit fala yu'adu maka tidak diulangi siapa mayit ghuslahu pada memandikan mayit bilajin dengan memasukkan kemaluan fihi di dalam mayit. Wa amal khunsa dan adapun banci al muskilu yang muskil fala ghusla maka tidak ada mandi itu maujud alaihi atas khunsa bila jihasafati dengan memasukkan kemaluannya khunsa wala bila dan tidak dengan memasukkan fikubuli di dalam kemaluan apa itu jalan depannya khunsa. Jadi di sini diterangkan bahwasanya kalau laki-laki dan perempuan mempertemukan kemaluannya yang sudah dihitam itu, apakah pertemuannya itu memasukkannya iltiqa'u bi ilati hayyin wadihin sedengan seseorang yang hidup. Jadi orang yang hidup memasukkan kemaluannya kepada kemaluan, ya, maka itu wajib dirinya mandi, baik memasukkannya itu keseluruhannya atau setengahnya. Kenapa setengahnya? Barangkali dia pernah terjadi kecelakaan musibah sehingga kemaluannya terputus di dalam kemaluan, dan kemudian orang yang wa yasiru al-adab al-mumulizanu maka orang yang memasukkan daripada keturunan Adam itu dikatakan orang itu junub dan orang itu wajib mandi. Tapi mayit yang dimasukkan, misalnya ada orang yang tidak normal memasukkan kemaluannya di kemaluannya mayat perempuan yang sudah dimandikan, maka mayat itu tidak harus dimandikan lagi. Mayat itu tidak harus dimandikan lagi. Amal khunsa ini memang ada cerita seperti itu dan tidak wajib untuk dikasih mandi lagi, ya. Ada seorang perempuan, ini masih sahabat Rasul sampai marahnya kayak apa. Itu ada tukang penggali kubur, tapi dia itu apa yang tidak normal itu otaknya tidak normal ya. Abnormal, apa yang tidak normal itu? Iya. Apa? Dia otaknya kurang. Pokoknya tidak normal, ya. Dia itu senang sama mayat-mayat. Wah, ini cerita tadi karena ada yang mati itu seorang wanita yang masih muda, kemudian dia gali malam hari, dia kumpuli di malam hari itu, mayat itu dikumpuli. Setelah itu mayat itu dihidupkan oleh Allah. Kamu pokoknya dimarah sama perempuan yang mayat itu. Kamu kamu apa tidak takut sama Allah? Kamu sudah menghinakan saya. Pokoknya dimarah dengan mayat itu. Maka setelah itu dia sadar betul dan bertaubat yang luar biasa. Dan akhirnya kami menceritakan dulu hal ini kepada Rasulullah marah, tolak. Begitu terus kemudian dia menangis di tengah padang pasir terus menerus
kelaparan, kau tidak pikir, pokoknya biarin mati, pokoknya terus menerus, seolah-olah sudah neraka hidupnya. Terus akhirnya karena taubatan nasuha betul-betul, maka akhirnya ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah. Makanya ada kenyataan, ada kejadian. Makanya dibahas dalam ilmu fikih, itu dibahas hal-hal yang seperti itu. Bagaimana kalau seperti itu? Bagaimana mayat kalau dikabarkan pernah dikumpuli, terus harus dibongkar lagi dikasih mandi? Tidak usah. Mayat itu tidak usah, dan dia tidak terkena hukum junub, wajib junub, tidak. Yang wajib adalah yang hidup. Makanya di sini ada qayyidnya, harus ada seorang yang hidup, seorang yang hidup. Tapi kalau seorang khunsa yang muskil, itu gimana? Khunsa itu dia punya kemaluan dua, ya, punya laki-laki, punya perempuan. Kalau dia masukkan sendiri di alat perempuannya bagaimana? Enggak begitu, tidak apa-apa. Tidak junub, tidak junub. Terus waminal mustarak, dan daripada yang bersekutu, artinya terkena hukum bersama ini, laki-laki perempuan. Inzalun, apa? Keluarnya sperma. Al-khurujul mani, artinya adalah keluarnya sperma. Min saksin, daripada seseorang, bighairi ilajin, dengan tanpa memasukkan. Wa in qalla, dan walaupun sedikit, apa almaniu, apa sperma. Takut protein seperti satu tetes. Walau karena, dan walaupun ada sperma, ala launid dam, atas warnanya darah. Walau karena, dan walaupun ada apal kharij, perkara yang keluar, bijima'in, sebab jima, al-ghairi, atau selainnya jima. Fiyakdodin, di dalam keadaan terjaga, au naumin, atau dalam keadaan tidur. Bisahwatin, dengan ada sahwat, al-ghairi, atau selainnya sahwat. Min toriki, daripada jalannya sperma, al-mu'tad, yang terbiasa. Al-ghairi, atau selainnya. Al-ghairi, atau selainnya toriki al-mu'tad. Ka'anin kasaro, kayak seperti pecah, apa sulbuhu, apa sulbinya orang. Fakharaja, maka keluar sperma minhu, daripada sulb, minhu, daripada sulb tadi, maninya orang. Jadi yang penting itu orang keluar sperma di jalan yang terbiasa, sebab dia kumpul sama istrinya atau tidak, dalam keadaan tidur atau tidak dalam keadaan tidur, di jalan yang biasa keluar, atau selainnya yang terbiasa. Maksudnya yang selainnya itu kalau umpamanya dirinya sulbinya pecah, sehingga keluar sperma dari situ, ya dia harus mandi, dia harus mandi. Wa minal mustarak, dan daripada yang bersekutu, artinya terkena semuanya, wajib mandi, itu al-mautu, kematian, mati. Illa fi syahidin, kecuali di dalam orang yang mati syahid. Jadi kalau orang itu mati, wajib laki-laki mati wajib, perempuan mati wajib, cuma tidak boleh mandi sendiri. Paham ya? Kamu mati wajib, cuma tidak boleh mandi kabur untuk orang-orang, ya. Malam hari kau ditunggu, tak ada orang nunggu kamu mati, tiba-tiba keruntek tahu, bergerak-gerak kain kafan kamu, tiba-tiba kau jalan sendiri ke kamar mandi. Mau kemana? Mau mandi, kabur apa enggak kira-kira? Paham?
Wasalah, kecuali orang yang mati syahid. Orang mati syahid ini, orang mati syahid itu macamnya ada tiga ya. Syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia akhirat. Yang tidak boleh dikasih mandi, syahid dunia akhirat. Tidak usah dikasih mandi, yang syahid dunia akhirat. Syahid itu ada syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia akhirat. Syahid dunia itu artinya gimana? Syahid dunia kelihatannya syahid, tapi tidak dapat surga. Kelihatannya syahid tapi tidak dapat surga. Kelihatannya mati syahid. Kamu ada orang teler minum 1 drum arak, mati gitu. Kelihatannya matinya ini syahid apa tidak? Mati mendadak gara-gara minum bir 1 drum, mati. Mati, daun mati syahid seperti ini, tidak mati syahid. Ada orang gara-gara ditinggalkan Randy, kemudian minum baygon 1 botol, mati ya. Syahid apa tidak? Syahid dunia, akhirat tidak ada. Randy jalan, mau kemana kamu? Tapi Pak silaturahim Pak, kemana? Mau ke Arso. Tapi Allah tahu ke Arso dia tujuannya mau apa dia? Dia mau cari apel sama pacar. Di tengah jalan ditabrak truk, mati. Syahid apa ini? Syahid dunia, nggak dapat akhirat karena dia maksiat di jalan Allah Subhanahu. Maksiat niat jahat itu hati-hati, niat jahat itu hati-hati. Itu nggak dapat, dapatnya hanya dunia saja. Ada yang syahid akhirat. Syahid akhirat, orang di pondok pesantren mati di pondok pesantren, thalabul ilmi, syahid akhirat. Kamu jalan di laut tenggelam, mati, syahid akhirat. Kebakaran, syahid akhirat. Kamu membela harta benda kamu dibunuh sama perampok, syahid akhirat. Orang perempuan melahirkan, syahid akhirat, mati, syahid akhirat. Tapi harus mandi, harus dikasih mandi. Tapi yang tidak dikasih mandi itu adalah kalau kamu perang di jalan Allah. Wah, masjid kamu dibakar, kamu bela, kamu mati, terbelah, terbunuh. Syahid dunia akhirat, syahid dunia akhirat. Wasalah satu mutawi yang 3, tahtasu khusus dia dengan salasah an-nisa pada perempuan. Wayauta yang 3, al-haidu haid. Ayat damarnya darah al-kharijah keluar min imratin dari seorang perempuan. Balagat yang sampai siapa perempuan saat ini pada 9 tahun. Wan nifas dan nifas. Wawauta nifas adamu itu darah al-kharijah keluar. Akibal wiladah mengiring-iringi kelahiran. Wainau maka sesungguhnya nifas itu pemain-main perempuan. Wainau maka sesungguhnya nifas mujibun itu menyebabkan lil husli pada mandi qat'an kelawan pasti. Wal wiladah dan tukar melahirkan. Al masrubatu yang disertai bil balali dengan basah-basah. Mujibatun itu menyebabkan lil husli pada mandi qat'an kelawan pasti. Wal mujarradatu dan yang disunyikan anil balali daripada basah-basah. Mujibatun itu menyebabkan lil husli pada mandi bil afah di dalam hal yang sahih. Ya Allah, di akhir ngaji kita sekarang ini hujan berat, semoga berkah minallahumma. Kita semuanya anak-anak turun kita senang ngaji ya minallahumma. Yang 3 ini khusus perempuan. Yang 3 ini khusus perempuan, yaitu haid, nifas, wiladah. Sebab kalau laki-laki haid, nifas, wiladah kacau dunia. Sama Bapak. Jadi ini khusus perang. Wallahu a'lam.